Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur buat hari baru yang sungguh kita alami. Mari kita syukuri dengan merenungkan firman Tuhan kembali. Kita berdoa, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih setiamu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara dan melingkupi, memenuhi hati pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Itulah dasar firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Tema kita melayani adalah panggilan Tuhan. Nah saudara, kisah yang ada ini dalam kisah Samuel yang merupakan hasil doa dan nazarnya Hana, ibunya. Bahwa katanya kalau Tuhan berikan dia anak, maka anak itu akan dia serahkan kembali kepada Tuhan. Dan terserah Tuhanlah anak itu jadinya kelak. Dan puji Tuhan, benar apa yang dia minta Tuhan kabulkan, dan apa yang dia janjikan, nasarkan, dia juga penuhi. Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Hana, dan setelah genap waktunya Samuel untuk dibawa kepada Imam Eli, maka Hana dan Elkana mengantarnya ke Silo untuk dibawa kepada Imam Eli, sehingga Imam Eli menjadi bapak rohani bagi Samuel, sekaligus memenuhi janji dan nasarnya kepada Tuhan. Dan setelah itu Samuel bertumbuh besar, dibimbing oleh Imam Eli, dan kemudian dipanggil oleh Tuhan berkali-kali sampai dia mengerti maksud dan panggilan Tuhan untuknya. Kemudian dia bertumbuh menjadi anak yang dewasa, bahkan ditugaskan sebagai imam, sebagai hakim, bahkan nabi. Dan sungguh tugas serta tanggung jawab semua itu dia jalani, dia hidupi dengan baik. Maka dari kisah Samuel ini ada beberapa hal yang kita akan perhatikan. Yang pertama, bahwa menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan harus dimulai dari panggilan Tuhan. Bukan sembarangan, bukan asal-asalan dan sesuka-sukanya kita. Bukan juga sebuah cita-cita, apalagi profesi atau jabatan. Seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan harus sudah mengalami panggilan Tuhan. Artinya, seorang yang dipanggil Tuhan harus mengenal Tuhan. Sebelumnya diterangkan bahwa pada zaman itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering, ayat 1b. Kemudian Samuel belum tahu kalau di mana ada tabut Allah, di situ Allah hadir, padahal ia tidur di dekatnya, ayat 3. Kemudian dikatakan jelas bahwa Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, ayat 7. Pertanyaannya, bagaimana Samuel bisa mengenal Tuhan? Yang pertama dimulai dari orang tua. 1 Samuel 1 ayat 20, 27, 28. Yaitulah Hana dan Elkana yang sejak kecil telah memperkenalkan Allah Yahweh kepada Samuel. Ya, dan yang kedua, ada kaum rohaniawan. Ada pendeta, majelis, guru sekolah minggu, yang mungkin dalam hal ini diwakili oleh Imam Eli. Dari sinilah akhirnya Samuel mengenal Tuhan. Dan dari sini juga ada istilah orang tua baptis. Papa Sarani, Mama Sarani, atau Papa Ani, Mama Ani. Itu bahasa umum bagi orang-orang yang ada di Sulawesi atau Indonesia Timur. Nah, saudara, dan tentu yang dikatakan di sini bahwa Samuel sungguh-sungguh memiliki kedisiplinan rohani. Kalau kita baca tadi, memiliki hubungan yang juga tentu baik dengan Imam Eli, karena Imam Eli mendidiknya dalam takut Tuhan. Kemudian seorang yang dipanggil Tuhan harus mengerti panggilan Tuhan. Baik sebagai pembawa berita maupun berita itu sendiri dia harus tahu. Artinya sebagai pembawa berita, seorang hamba Tuhan harus tahu posisi dan tugasnya. Kalau Samuel itu hakim, imam dan nabi, maka beritanya seruan pertobatan dan penghukuman. Itulah yang tentu harus dia sadari tugas itu. Panggilan Tuhan itu pasti juga dan jelas meneguhkan dan terkonfirmasi. Tentu Tuhan tidak akan pernah memaksa dan memerintahkan seseorang menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan sebelum seseorang itu terkonfirmasi atau diteguhkan atau diyakinkan akan panggilannya. Samuel dipanggil kurang lebih 4 kali, baru kemudian Samuel mengerti dan yakin akan panggilan Tuhan. Begitu pula dengan Musa, begitu pula dengan Yosua, Yeremia, Maria, dan Yusuf. Dan kemudian panggilan Tuhan itu harus dihormati dan ditaati. Walaupun berita yang akan disampaikannya itu bisa saja berita yang membuat orang yang mendengarnya
bisa saja marah, bisa saja kecewa, bisa saja menyakitinya. Nah, berita yang disampaikan Samuel dari Tuhan adalah tentang penghukuman Tuhan atas keluarga Imam Eli. Dan itu sesuatu yang sangat tidak mudah untuk disampaikan. Tapi Samuel melakukannya, dan akhirnya tentu Tuhanlah yang bekerja di dalamnya, dan pada akhirnya memakai Samuel untuk menjadi pengganti daripada Imam Eli, bahkan menjadi seorang tokoh dalam kehidupan umat Israel yang sungguh-sungguh berpengaruh, berdampak di dalam seluruh perjalanan iman umat Tuhan. Karena itu mari yakinkan kita sungguh-sungguh orang-orang yang dipanggil Tuhan. Karena seseorang yang tidak mendapat panggilan Tuhan, lagi-lagi jangan coba-coba melayani Tuhan. Sebaliknya, seseorang yang sudah tahu jelas panggilan Tuhan pada dirinya, jangan juga coba-coba untuk tidak melayani Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan meneguhkan dan meyakinkan kita bahwa kita semua yang sudah menerima keselamatan itu sudah otomatis, bahkan sudah serta-merta di dalamnya kita dipanggil Tuhan untuk tidak diselamatkan, tapi menjadi alat keselamatan juga. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk terus tahu siapa kami di hadapan Tuhan, dan jelas panggilan Tuhan bagi kami, dan jelas juga berita untuk kami, agar kami sungguh pergi dan memberitakannya dan mengabarkannya kepada siapa saja yang Engkau percayakan dan utus. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.